Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teks observasi. Apa itu teks observasi? Teks observasi adalah sebuah pengamatan, peninjauan terhadap suatu objek atau keadaan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi observasi itu adalah sebuah pengamatan. Pengamatan berupa objek ataupun keadaan. Bisa dilakukan secara langsung, maksudnya adalah kita langsung mengamati ke lapangan bagaimana pengamatan yang akan kita lakukan terhadap suatu objek ataupun keadaan tersebut. Dan maksudnya tidak langsung adalah kita menganalisis menggunakan cara membaca sebuah teks ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dari teks observasi. Prinsip yang pertama yaitu lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Struktur teks observasi. Di sini, struktur observasi itu ada 3, deskripsi definisi, deskripsi bagian, dan penutup. Kebahasaan teks observasi. Yang pertama kalimat definisi, konjungsi, kalimat simpleks dan kompleks, sinonim dan antonim, yang terakhir adalah data. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya berikan sebuah contoh dan kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks observasi. Teks observasi yang berjudul Semangka, Buah yang Menyehatkan Jantung. Nah, di sini kita akan menganalisis mengenai struktur dari teks observasi. Struktur yang pertama itu tadi adalah deskripsi definisi. Biasanya, deskripsi definisi ini akan terlihat di paragraf pertama. Nah, itu dia menjelaskan tentang definisi buah semangka. Seperti contoh berikut. Buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Apa saja khasiat sehat yang ada pada buah yang banyak airnya ini? Nah, ini termasuk ke dalam deskripsi definisi. Selanjutnya, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berkaitan dengan manfaat dan apa saja kandungan yang terdapat dari buah semangka tersebut. Di sini sudah dipaparkan sangat jelas bahwa buah semangka itu kaya akan likopen, antioksidan yang bermanfaat untuk memulihkan kulit yang terbakar sinar matahari. Kemudian manfaat yang lain anti radang, menyehatkan jantung, serta pembuluh darah. Dan memiliki kandungan 92% air. Dan terhitung kalorinya hanya 42 per mangkuk sehingga tidak membuat kita gemuk. Nah, ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini sudah pasti di paragraf terakhir. Nah, di sini sudah ada penjelasan ya. Ada kata kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Di sini sudah dijelaskan manfaatnya tadi di paragraf kedua yaitu deskripsi bagian dan manfaat. Nah, kemudian penutup ini sebagai penegasan ulang dan dia menjelaskan kembali apa khasiat lainnya yang dimiliki oleh semangka. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kebahasaan teks observasi. Tadi sudah ada 5 kebahasaan yang perlu kita ketahui dari teks observasi. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, kalimat definisi biasanya menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan sebagainya. Nah, contohnya sudah terlihat pada teks sebelumnya. Ada kata adalah di paragraf pertama. Itu yang termasuk ke dalam kalimat definisi. Buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Kemudian yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung ini
Banyak sekali contohnya, bisa dan, tetapi, atau, dan yang lainnya. Di sini kita ambil satu contoh menggunakan kata serta. Semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Selanjutnya ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu maksudnya adalah terdiri dari satu struktur atau satu verba. Nah, satu struktur kalimat simpleks itu terdiri dari subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Nah, contohnya adalah antioksidan ini bermanfaat memulihkan kulit yang terbakar sinar matahari. Nah, di sini sudah ada satu verba, yaitu memulihkan. Selanjutnya, kalimat kompleks. Berbeda dengan kalimat simpleks, kalimat kompleks ini adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua struktur atau lebih dan memiliki dua verba atau lebih dan biasanya disertai dengan konjungsi atau kata hubung. Nah, contohnya, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Ini termasuk ke dalam kalimat majemuk atau kompleks karena sudah ada dua verba di sana. Ada kata verba membantu dan verba mengisi. Dan disertai dengan kata hubung serta. Selanjutnya sinonim, persamaan kata. Antonim adalah lawan kata. Selanjutnya, yang terakhir adalah data. Data berkaitan dengan angka ataupun huruf. Nah, angka di sini kita ambil bahwa semangka itu memiliki 92% air dan hurufnya sebagai data, semangka pun merupakan sumber vitamin C. Untuk itu, sampai di sini dulu materi kita hari ini mengenai teks observasi, yaitu menganalisis kebahasaan dan strukturnya. Selanjutnya akan kita bahas di sesi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.